waris saya. Sekarang Anda udah punya 1 triliun, mau nggak ngasih 15%? Padahal yang 100 ribu, itu kemungkinan tambah miskinnya lebih besar dibandingkan yang 1 triliun. Tapi kenapa yang 1 triliun itu lebih kikir? Kalau saya mumpung masih miskin, ayolah, eh, ini apa, sodako. Karena di mata Tuhan itu 15%, 15 ribu perak itu besar itu. Ya, jadi mungkin gitu ya. Kalau Bapak Ibu kalau sudah kaya, jangan jangan terlalu kikir itu, karena 1 triliun Bapak Ibu itu 15%-nya 150 miliar loh. Itu kasihkan aja ke masjid itu atau ke gereja gitu kan. Paling nggak mau itu. Ya udah, saya lanjutin ya. Kita mau bicara tentang siapa yang membayar kereta api cepat. Nah, ini saya ngomong yang pakai gini-gini dulu ya, nanti kita lihat gambar. Ya, kereta cepat Wush itu adalah kebanggaan teknologi. 350 km per jam kok, teorinya. Eh, tapi apakah pernah kita 350 kilo di Bandung, Jakarta itu? Kayaknya enggak deh. Bukan apa-apa, bukan tidak mampu, karena tidak mungkin. Oh, habis itu berhenti di mana? Berhenti di mana kan kamu baru baru mau mau 300 berhenti lagi, mau sampai 300 berhenti lagi. Jadi sebenarnya mungkin tidak pernah terjadi. Terus pernyataan ekonomi politiknya, jika harga tiket tidak menutupi biaya operasional dan cicilan pembangunan, siapa yang mensubsidi sisanya? Jawabannya ada pada masa depan struktur pajak Anda. Pajak Anda lah yang akan membayari itu, ketidakmampuan pembayaran cicilan itu. Ya, terus yang kedua, sistem di mana negara bertindak sebagai pelaku bisnis komersial dominan ya. Di kita ini kan kapitalisme negara kan, ada BUMN gitu kan. Indonesia tidak terlalu mau disebut kapitalisme negara, tapi faktanya ya BUMN tidak hanya mencari profit kan, tapi juga sebagai perpanjangan tangan kebijakan luar negeri negara, jalur geopolitik. Ya, jadi Indonesia sebetulnya tidak mau disebut kapitalisme negara, state capitalism. Tapi faktanya iya, kita punya BUMN dan profit juga. Lebih lebih gila lagi, lebih gila lagi BUMN itu bukan hanya nyari profit, tapi bukan hanya profit seeker ya, tapi dia juga adalah regulator. Coba bayangkan. Ya sudah regulator, ya udah jadi wasit ya jadi pemain kan? Ya, kan seperti itu kan kemarin ya. Nah, sekarang sudah dirombak, tapi ya kira-kira nggak jauh-jauh lah sebetulnya ke situ juga. Terus juga contoh utamanya, Tiongkok ini punya BUMN dan infrastrukturnya luar biasa raksasa dan mereka uangnya besar sekali. Nah, terus yang lain adalah kalau, nah ini juga dari sisi Tiongkok ya kita lihat utang sebagai senjata penaklukan. Sebetulnya Anda tahu nggak? Ini belajar kepada Majapahit sebetulnya. Majapahit itu menguasai negara-negara lain itu bukan bukan dengan utang sih sebetulnya, dengan ekonomi sebetulnya ya. More or less lah, tapi tidak seganas ini ya. Tapi kalau apa namanya Tiongkok itu ini sebetulnya ada dua cara menaklukkan dengan memperbudak satu bangsa dan memperbudak satu bangsa. Pertama dengan pedang tentu saja yang dilakukan Amerika, yang kedua dengan utang yang dilakukan oleh China. Kalau China tidak menggunakan invasi militer, tapi menggunakan kredit infrastruktur yang masif. Anda harus tahu, China itu menurut David Chang, sebenarnya di dunia di Asia Timur, coba Anda cek. Negara China pernah invasi negara lain nggak sih? Hampir tidak ada. Cina, ya ini Mongolia, tapi urusannya Mongolia juga masalahnya pernah invasi Cina dulu. Mongolia bukan Mongolia sebetulnya Tibet sebenarnya. Tibet urusannya dengan agama, tapi itu juga sebetulnya tidak diinvasi kan. Pengaruhnya aja di gitu. Tapi tidak berarti diinvasi secara, ya, Tibet tetap eksis sebagai Tibet kan. Mana lagi negara yang pernah diinvasi Cina? Nggak ada. Cina itu tidak invasi. Jepang yang invasi itu. Jepang yang invasi. Invasi Jepang udah jelas sejarah itu. Nah, terus kenapa Cina? Enggak, saya tidak sedang pro Cina, tidak. Saya udah kemarin main ke Xiamen, terus juga saya ke Puzhou. Eh, Anda tahu nggak? Kenapa orang Cina itu sangat obsesif dengan lautnya? Ya karena halaman depan Cina laut itu sedikit. Ya cuman itu aja, laut Cina Selatan sama Timur. Dari ujung barat sampai ke ujung timur sedikit ya. Dan itu pun nanti di sana ada Jepang, ada Taiwan, ada Korea gitu kan. Mereka juga luar biasa di sana berseteru. Jadi dia di Laut Cina Selatan dia benar-benar dijaga. Kenapa? Kenapa? Ya cuma jalan keluarnya cuma itu kok, halaman-halaman depannya cuma itu kok. Lah kita ini loh, yang halaman depannya di mana-mana. Laut kita itu nomor 2 terpanjang di dunia, tapi kita nggak jaga, nggak jaga.
Kemarin ada wawancara dengan Bakamla ya. Nah, nggak punya kapal kita tuh sebetulnya. Nggak punya kapal. Kapal itu ada hanya punya di Mabes. Nah, itu kita-kita aja ya. Kapal selam tuh berapa banyak sih? Kita punya nggak banyak. Makanya Bapak Ibu pernah dengar kan itu lumba-lumba atau apa ikan paus yang terdampar? Tahu nggak kenapa terdampar? Apakah ikan itu akan terdampar? Ahli profesor ikan mengatakan tidak akan pernah terdampar. Tapi kenapa banyak yang terdampar? Karena kenapa dia tidak terdampar? Karena jalan-jalannya itu dia udah punya jalan yang diciptakan yang maha kuasa itu pakai sonar. Itu yang udah ribuan tahun, bahkan udah jutaan tahun. Jalannya tuh ke situ aja pasti. Nggak akan berubah. Tapi kenapa dia terdampar? Karena ada sonar lain yang lebih besar, yang merusak sonarnya dia. Sonar itu ya dari mana datangnya? Yang lebih besar. Dari kapal selam dong. Nah, kapal selam itu kapal selam siapa? Oh, Indonesia. Coba kita cek kapal selam kita ada berapa banyak. Berapa yang mogok, berapa dan ini ya. Jadi, terus sebenarnya di bawah kita ini, di laut kita tuh siapa aja sih? Kita kemarin ramai dengan Amerika ya, pesawat di atas tuh, blanket, izin yang blanket itu. Kita marah di situ. Ya kita tuh tidak punya pesawat juga yang di atas, tidak punya yang di bawah juga. Sama-sama tutup mata aja Bapak Ibu. Dan akan tutup mata, pura-pura tidak tahu ada. Lebih baik kan, kalau tahu kan undang-undang harus mengharuskan ngejar dong. Ya nggak? Seandainya Panglima TNI tahu ada kapal selam di bawah, harus dikejar nggak? Kalau tidak, dipecat nggak? Berdasarkan undang-undang, dipecat. Lebih baik nggak usah tahu. Nggak usah tahu lah, supaya tidak harus ngejar. Tapi faktanya ada. Dan yang ngomong ini bukan orang sembarangan ya. Salah satu orang penting sekali di Indonesia dalam masalah kelautan. Saya pernah berjumpa dan diskusi lama dengan beliau. Oke, lanjut. Pertarungan hegemoni AS dan Tiongkok. Nah, ini urusannya ini sebetulnya kenapa kita sampai bus itu ini limpahan dari persaingan Timur Barat, tapi Timur di sini sekarang Beijing ya. Karena Beijing itu ingin membangun apa yang disebut BRI, Belt Road Initiative atau jalur sutra. Sebetulnya jalur sutra Cina itu yang benar itu di darat aja, yang dari dataran Cina sampai ke Eropa. Tapi faktanya Cina juga sekarang membangun jalur sutra laut karena dia dengan itu bisa bekerja sama dan bisa menjalin apa aliansi sebetulnya. Tapi aliansinya aliansi non ekonomi dan politik ekonomi. Dan menariknya lagi, inisiatif kalau Barat itu pinjaman lewat IMF atau Bank Dunia itu syaratnya ketat, demokrasi, human right, privatisasi, ya itu. Tapi Tiongkok tuh nggak pakai itu loh, tanpa syarat politik loh. Makanya dana cair itu cepat aja, tidak harus melihat apakah ini rejimnya demokratis, koruptif, atau tidak. Nggak penting bagi Tiongkok. Gampang itu, pokoknya cincai lah gitu. Ya, tidak ini bagi Tiongkok tidak ada keharusan bahwa itunya harus harus apa harus demokratis, harus anti corruption, nggak penting. Kalau Amerika ya, dulu ya, coba lihat model ODA dari Barat itu hampir semuanya gitu, termasuk Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, itu semuanya seperti itu. Tapi kalau ODE, model China itu karpet merah. Nggak penting rejimnya seperti apa, dikasih. Karena hutang dan hutang. Dan dia akan minta dimasuk. Ya, istilahnya kalau di dunia nggak dapat, di akhirat ditagih gitu kan. Tapi ada nggak sih konsep akhirat di situ? Oke, ini lagi ambisi Tiongkok menyambungkan Asia, Afrika, dan Europe ya. Solusinya itu menyalurkan surplus kapasitas baja, semen domestik mereka, sekaligus mengikat negara-negara target dalam pengaruh geopolitik Tiongkok. Indonesia tuh dulu menarik loh. Kelihatan kan, presiden mana yang didatangi pertama kali setelah jadi presiden, atau negara mana yang didatangi setelah dilantik. Jokowi itu setelah dilantik yang 2019, itu, benar, 2019 ya, 2019 itu langsung ke Tiongkok. Terus juga Pak Prabowo juga kalau nggak salah Tiongkok lah yang pertama-pertama itu kan ya. Itu tuh menunjukkan bahwa itu orientasi politik luar negerinya tuh lebih jelas gitu loh. Nah, mitos atau realitas jebakan utang. Sri Lanka, ya namanya ada kasus Hamban Tota ya,
Ini gagal bayar utang pelabuhan ke Tiongkok, berujung penyerahan aset ke BUMN Tiongkok selama 99 tahun. Pelabuhannya dikelola oleh BUMN Tiongkok. Terus juga di balik perdebatan akademisi, satu yang pasti utang raksasa menggerus kedaulatan politik negara peminjam. Itu pasti. Sebenarnya itu sederhana lah ya. Dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya beggar cannot be a chooser. Orang yang meminta-minta atau yang di bawah tangannya itu tidak bisa menjadi penentu. Beggar cannot be a chooser. Itu kelar, clear banget. Ya tangan di atas selalu lebih baik. Jadi kalau ngambilnya harus ngambil dari atas gini, bisa, dan lebih baik gitu kan. Terus sebenarnya itu tangan di atas itu artinya ngasih. Orang ngasih bisa nentukan. Orang yang minta tidak bisa nentukan. Lanjut ya, Bapak Ibu. Biar cepat ya ini, saya juga tidak mau lama-lama karena kasihan Bapak Ibu juga udah lama. Anatomi politik kereta cepat Jakarta Bandung. Awal mulanya ini kan proposalnya Jepang tuh sebetulnya lewat JICA, lalu somehow Tiongkok di putaran terakhir itu hebatnya di tikungan terakhir setelah semua riset dilakukan oleh Jepang itu Tiongkok memasukkan proposal. Kenapa menang? Karena Jepang itu strict, tidak B2B. Jepang tuh udah tahu karakter di Indonesia. Dia itu sejak awal ingin clear. Negara harus menjamin, APBN harus menjamin. Jepang clear sejak awal. APBN harus ikut menjamin. Karena mereka tahu. Tapi Cina nggak apa-apa, B2B aja, bisnis to bisnis, BUMN to BUMN, tanpa jaminan APBN. Nah, tapi Cina ternyata lebih pintar ya. Karena pada ujungnya BUMN tidak mampu. Nah, lalu akhirnya masuk ke APBN kan. Rencana awalnya 86,5 triliun, realisasinya sampai 114 triliun cost of return, overrun-nya itu ya. Ya boleh orang ngomong salah perhitungan, salah pembebasan lahan, fluktuasi nilai tukar, itu memang fakta. Dan Wika dan KAI jelas kesulitan likuiditas keuangan. Nah, lalu B2B runtuh dan APBN menjadi bantalan. Karena BUMN berdarah-darah, janji tanpa BN akhirnya direvisi oleh pemerintah. Ada PMN ya, penyertaan modal negara dari APBN triliunan rupiah. Dan artinya, what does it mean? Pajak rakyat seluruh Indonesia menanggung resiko moda transportasi untuk rute Jawa Barat aja. Bayangkan. Ibu yang dari Mula Warman sana, yang dari Kalimantan, mau teman-teman yang Kalimantan harus menanggung resiko mode transportasi yang hanya rutenya Jakarta-Bandung doang. Nah, itu Bapak Ibu. Eh, Harusnya kan bisa uang pajaknya itu kalau dikembalikan ke sana bisa bikin sekolah, bisa bikin apa. Ini hanya untuk Jawa Barat aja nih. Bandung dari Halim ke Padalarang aja. Itu juga nggak masuk Bandung banget ya. Yang untung siapa? Ya dalam konteks ini akhirnya kan clear tuh. Yang untung adalah Tiongkok. Bayangkan, Tiongkok itu satu-satunya kayaknya di negara Asia itu yang bisa berhasil memasukkan kereta cepat. Dan itulah mengapa Jepang marah banget. Jepang tuh habis-habisan loh. Kenapa? Karena ini urusannya dengan national prestige. Tiongkok berhasil membuat showcase teknologi mereka ke dunia. Tuh, lihat, negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara itu memilih kami yang selama ini dianggap tidak demokratis. Tuh, lihat. Wah, itu kan prestis. Dan prestisnya itu showcase-nya bukan setahun kan itu, sampai sampai nanti lah ya, sampai lama itu nanti. Indonesia menanggung utang puluhan tahun, defisit operasional awal dan resiko APBN yang terus tersedot. Ya, ini belum lagi nanti ada dampak-dampak lain yang akan kita tunjukkan setelah ini. Apa yang terjadi gara-gara ini? Ada ketimpangan Jawa dan luar Jawa makin tajam dong. Ya Jawa ada kereta api, bahkan wush ada. Luar Jawa, apa di tempat ibu ada kereta api? Nggak ada. Apakah di luar Jawa ada kereta api? Ada. Ada di Sumatera ada. Itu pun Sumatera kan zaman apa? Dikasih zaman dulu sejak zaman Belanda toh. Ada nggak? Nggak ada. APBN yang seharusnya bisa membangun ribuan puskesmas dan sekolah di luar pulau tersedot hanya ke satu jalur yang panjangnya 142 kilometer doang. Nah kan? Nah itu. Nah itu juga mitos ini.
Konon narasinya kan infrastruktur sama dengan pertumbuhan ekonomi. Kita lihat membangun fisik ini apakah meningkatkan PDB? Realitasnya itu infrastruktur yang dibangun ini dengan utang yang berbunga-bunga, berbunga-berbunga, itu yang pasti itu materialnya impor, multiplier efek di dalam negerinya tidak besar, sementara capital outflow-nya itu sangat besar, ya toh? Terus yang lain, infrastruktur tidak pernah murni soal semen dan baja. Ia adalah persoalan politik, termasuk persoalan geopolitik. Kalau tuh ada kemegahan, kalau memang itu bisa dibanggakan, saya pun tidak pernah merasa bangga dengan itu, eh, adalah pinjaman dari masa depan, dari anak-anak kita. Anak-anak kita itu Bapak Ibu, ya hanya kebagian cuci piring doang. Politik pembangunan hari ini adalah mekanisme transfer beban. Jadi generasi politisi hari ini memotong pita peresmiannya, para mahasiswa, anak-anak kita yang akan membayar pajaknya selama 40 tahun ke depan. Ya, gitulah. Kalau sekarang melihat sebuah proyek, pertanyaan sebenarnya siapa yang meminjamkan uangnya, siapa yang menguasai operasionalnya, dan siapa yang menanggung risikonya jika gagal. Itu kayaknya perlu ditanyakan. Ini critical thinkingnya. Nah, Bapak Ibu, ini gambar ini mudah-mudahan bisa dibaca, tolong di screenshot aja. Yang dikorbankan pembayar pajak yang pasti. Yang dikorbankan petani dan warga lokal, kehilangan lahan, penggusuran, dan mata pencaharian. Saya nanya sebelum ini deh, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah naik bus? Hmm. Tapi yang pasti pajak Bapak Ibu setiap bulan diambil untuk bus. Bus ini saya dilaporin, tuh ada dosen di UNED, tuh diam-diam tuh provokator dia tuh. Profesor sih, tapi profnya tuh provokator. Lalu Anda kirimkan saya itu ke grup sana, ke media sosial. Habis ini saya ini masih bagus kalau diginiin. Kalau dikasih ini, kenakalan anak-anak itu dikasih air keras. Gimana? Sebagai kenakalan gitu kan ya. Coba. Ya Allah. Maaf ya Bapak Ibu ya. Ini provokator, maaf ini nggak provokator saya sebenarnya. Kadang-kadang kita berpikir kritis tuh ya, ya gitulah, nggak apa-apa juga supaya kalau saya tuh saya lah saya jangan Anda. Saya ini kan usia sudah ya 50 berapa ya. Kalau pakai Rasulullah itu 63 berarti cuma tinggal 10 tahun kurang lah ya. Saya 56 sekarang berarti kurang dari 10 tahun kalau pakai Rasulullah. Hmm. Saya punya anak, Bapak Ibu punya anak. Anak-anak kita itulah yang cuci piring toh. Yang greedy siapa, yang cuci piring siapa. Saya mungkin nggak ada persoalan besok. Climate change. Nanti besok kita akan ngomong climate change. Climate change. Putra-putri Bapak Ibu lah yang ngalamin itu. Saya kalau lihat anak saya tuh sedih kadang-kadang tuh. Maaf ya nak ya. Orang-orang tua boomer itu greedy banget. Para boomer itu. Kalau dulu kan namanya baby boomer, saya nggak suka dengan kata baby, nggak ada baby-babynya lah gitu. Para boomer itu ini banget itu, greedy sekali. Anak-anak kita ini yang bagian ini, anak saya, anak Anda, dan semua nih, cuci piring Bapak Ibu. Pestanya kan orang lain. Yang bagian cuci piringnya anak kita loh. Saya bilang sama anak-anak, kalian tuh harus mikir masa depan lah. Ya termasuk milih pemimpin ya. Tuh, pikirkan masa depan lah. Hmm, ya apa ya. Makanya satu lebih senang diplomasi. Kalau studi diplomasi itu kalau ngajar itu nggak pakai hati saya tuh. Kalau studi diplomasi itu kalau pakai ngajar tuh seneng, Pak Ibu. Mati ya? Apakah mati? Tidak, Prof. Masih terlihat. Masih ada program baru. Saya barusan ini dapat telepon mendadak dari seseorang nggak tahu. Saya ini karena saya pakai tethering ini Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya kalau ini sebentar. Kelihatan nggak di sini? Beban Pak kelihatan kan masih gambarnya?
Saya ulangi ya, takutnya agak kelihatan. Eh, Pak Agus ini agak apa? Terlihat, Prof. Lihat ya, alhamdulillah, wasyukurillah. Bentar ya, Bapak Ibu ini mau habis juga. Ini di rumah dinas, saya di rumah dinas di Banyuwangi ini. Tapi namanya rumah dinas kampus kecil ya. Jadi nggak ada orang ya. Saya lagi gitu kan ya. Tidak ada yang ini. Maksudnya ya sendirian. Ininya semuanya eh, ada sih, ada internet, tapi nggak terlalu oke. Saya ulangi ya, baik Bapak Ibu. Ini saya lagi di Banyuwangi ini, Bapak Ibu. The Sunrise of Java. Jadi di Jawa itu Banyuwangi salah satu kemenangannya adalah mataharinya terbit duluan. Ya. Pembayar pajak ya, terus yang kedua generasi mendatang ini yang bukan yang dikorbankan lah, yang kena beban lah ya. Mungkin tidak semuanya memang ingin mengorbankan sih, tapi kan ada konsekuensi yang kadang-kadang mereka nggak mau mikir gitu kan ya. Nah ini yang kedua, para pemenangnya siapa sebetulnya? Para pemenangnya ya kapitalis transaksional, Tiongkok tentu saja mengekspor surplus industri, baja dan teknologi dan mendapatkan leverage geopolitik jangka panjang. Terus ada oligarki properti ya, memanen rente lokasi dari ke lonjakan nilai tanah yang ada di sekitar stasiun, di sekitar ini. Siapa sih sebetulnya emang petani yang bisa mendapat keuntungan dari harganya lagi harga tanah itu? Ya bukan lah ya. Dan sebagian tentu saja ada elit birokrasi, karena kita udah tahu birokrasi kita kan sebenarnya rent seeker kebanyakan. Ya, nah di sini ini APBN kita tuh harusnya kan ke sini ya kepada Bapak Ibu nih, pendidikan, kesehatan, subsidi, infrastruktur desa dan sebagainya. Tapi ini kan sebagian naik ke atas nih, naik ke atas. Jadi ada aliran kekayaan juga ke sini, ya kan? Terus juga ada utangnya kepanjang ya. Bapak Ibu tuh cuma dapat slogan aja ini Bu. Bapak Ibu ada slogan ini ya, sini pendidikan turun, ya kesehatan turun. Ini slogan aja. Ini kan hanya baliho tuh Bu. Bukan senyatanya. Tapi yang pasti utang jangka panjangnya iya dan konsesi lahannya. Para pemenang ininya ya tentu saja ini oligarki properti, elit birokrasi ya, yang kena dampak pengalihan beban cost of run ke APBN ya. Akhirnya kita harus pembayar pajak harus memberikan ke sini dan artinya apa? Artinya banyak hal yang harus diabaikan karena harus dibayar ini pajak ini kalau apa hutang ini kalau nggak dibayar kan tambah mahal tuh. Terus juga beban generasi mendatang ya Bapak Ibu ya, uang jangka panjang yang menggerus ruang fiskal untuk pendidikan dan kesehatan di masa depan ya ini. Terus analisis Marxis dan human security, di sini ada opportunity cost-nya, tentu saja ini puskesmas, subsidi pupuk itu pasti lebih kecil nanti. Terus di sini kesimpulannya itu kecepatan dan ketimpangan ya. Ya ada private gain di sini, keuntungan ekonomi dikapitalisasi oleh elit properti dan kekuatan hegemonik global. Ketergantungan struktural pada teknologi asing yang mengunci kedaulatan nasional. Saya mau nanya, emang sekrupnya kita bisa bikin sendiri? Emang lampunya bisa bikin sendiri? Ya enggak. Jadi dari sini tetap kembali ke Chinese juga, ke Tiongkok juga. Ini kan tergantung semua selama operasional ini semua skrup dan sebagainya ya nggak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil aja skrup itu. Nggak mungkin ngambil dari kita bikin dari UMKM misalnya skrupnya nggak mungkin. Nah, terus juga kecepatan bagi elit dibayar dengan keterpencilan dan hilangnya ruang hidup rakyat jelata. Rakyat jelata ini ya ya ginilah gitu. Saya tidak mau ini gambar ini sudah saya haluskan supaya tidak menimbulkan apa kita harus jaga apa namanya di sini kan ada kita punya kimia kebahagiaan kan ya. Jangan sampai berubah menjadi kortisol gitu kan ya. Ya, kita jaga. Jadi kebahagiaan itu Bapak Ibu dari mana? Dari kimia sebetulnya, kimia tubuh itu. Dijagalah kimianya. Jangan terlalu lihat yang nggak enak-nggak enak. Saya udah haluskan itu ke level berapa gitu kan. Kalau kepedasan itu harusnya level 5 tuh saya turunkan ke 1 gitu ya. Sehingga tidak terlalu pedas. Yang lain adalah gambar yang lain, Bapak Ibu bisa lihat ekonomi politik kereta cepat antara prestis dan risiko publik. Risikonya seharusnya ditanggung swasta, tapi akhirnya ditanggung oleh negara kan ya. Itu satu. Terus juga pinjaman ya pemerintah, subsidi operasional, beban utang negara, risiko nilai tukar, ini semua ditanggung asalnya oleh bisnis, sekarang oleh APBN. Ya, maaf ya.
Padahal kemarin kita barusan bayar pajak tuh. Eh, Bapak Ibu golongan 4 ya. Ini kalau kalau Mas Arief ini kayaknya masih enak take home pay-nya. Baru 5% potongannya Mas Arief ya. Eh, Mas Arief naik jadi guru besar, atau nggak usah guru besar, golongan 4. Take home pay-nya itu 85%. Saya kemarin examiner LPDP, take home pay-nya dikurangi 18%. Apa ininya? Lumayan ya. Saya mikir, lumayan juga tuh. Pantesan beberapa teman tuh mau naik pangkat, Bu. Baru tahu saya. Alasannya itu ternyata kalau dia naik pangkat, potongnya lebih tinggi, kerjaannya lebih berat. Banyak tuh teman-teman saya di ini di ngurus pangkat. Mau mau paling kalau bahkan gini, kalau meninggal juga cuma dikirimi apa bunga itu loh, Bu. Kerja yang udah kayak gitu itu, Pak Arif. Kalau saya pulang itu, ya kalau ada yang ingat. Kalau nggak ada yang ingat, yang ada yang ingat cuma dikirimi dari Visip itu kan, berduka cita gitu kan. Itu kalau bukan salah harganya sih 500.000 lah ya itu ya. Boleh nggak saya dari sekarang naruh itu uang di Visip? Nanti tolong berikan yang bunga yang lebih bagus gitu kan ya. Aduh, Bapak Ibu, kalau pulang itu Bapak Ibu, kasihan saya sebenarnya ke teman-teman saya yang pulang itu. Sudah itu gambarnya itu yang murah itu loh Bu. Aduh, turut berduka cita gitu. Lalu difoto lagi, habis itu dikirim ke grup. Alhamdulillah kami sudah ngirim ini. Ya Allah, mau didoakan yang panjang gitu ya. Ah, udahlah, udahlah nggak usah ngomong itulah, kortisolnya naik. Terus dilema keamanan ini nih ya, keamanan. Jadi resiko keselamatan, resiko kecelakaan berkecepatan tinggi itu jadi beban kita semua lah ya, tentu saja. Yang pasti inilah biaya dan manfaatnya. Yang tentu saja pasti ada manfaatnya. Siapa bilang tidak ada manfaatnya? Tetapi kan ya nggak tahu ya. Itu masalah prioritas ya. Dan itu kan masalah politik. Nah itulah mengapa saya ingin katakan pada Bapak Ibu, tolong sensitif. Karena apapun kebijakan public policy itu sebetulnya ada political ekonomi di situ. Something itu tidak hanya ekonomi murni. Itu kalau Bapak Ibu mikirnya ekonomi murni, itu naif. Sudah deh, itu ya. Nah, ini kan kereta cepat Wus adalah simbol ambisi dan modernitas. Namun struktur ekonomi politiknya menunjukkan bahwa keuntungan cenderung private, sementara risiko dan beban jangka panjang ditanggung publik. Ya kan? Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi menyeluruh, proyek ini dapat menjadi warisan beban, bukan kemajuan. Ya, itu kira-kira gitulah ya. Mohon maaf kalau saya kenapa pakai WUSI, Bu? Kenapa bukan MBG? Karena mungkin lebih aman kalau ngomong WUSI itu. Dapat kan? Coba kalau MBG. Kalau MBG ini saya di jalan itu jauh nih dari Banyuwangi ke ini kan selalu lewat muter-muter itu. Mau-mau ada yang nyetop nanti di jalan itu. Saya mau melakukan kenakalan remaja katanya gitu kan ya. Jadi sekarang itu melempar ini Bu, melempar apa? Bunga apa? Air keras itu kenakalan ternyata. Kenakalan remaja itu. Jadi ada yang mau melakukan kenakalan nanti itu. Saya khawatir dengan itu. Lanjut ini Bapak Ibu. Dilema opportunity cost WUS versus kedaulatan pangan. Ya. Em, ya saya kira ini di screenshot aja ya. Nggak usah terlalu dibahas ya. Nah ini nih Bapak Ibu coba lihat ini biaya peluang the invisible cost 110 T mampu memperbaiki ribuan hektar sawah rusak secara nasional untuk produktivitas padi permanen ya. Sementara ini pembangunan cold storage masif itu bisa juga membuat ini ya. Ini kalau Bapak Ibu ganding rubah ini semua jadi ini di Kalimantan dibangun gitu kan akan jauh lebih mungkin jauh lebih berguna ya saya tidak tahu tapi kira-kira di Kalimantan akan jauh lebih hijau orangnya lebih lebih produktif secara ini kalau beneran loh ya daripada ke sini gitu ya ini kan hanya 142 kilometer doang toh. Nah terus juga ada freedom from want itu menurun gara-gara ini nih jadi dulu itu kalau uang yang segini kan bisa dipakai untuk pertanian toh untuk ekonomi sehingga freedom from want itu terjaga. Nah, terus juga ada kedaulatan versus ketergantungan. Ini nih.
Ya, di sini petani ikut membayar pajak pasti untuk kereta yang tidak akan pernah mereka naiki. Anak cucu kita lahir dengan beban cicilan utang yang menggerus anggaran layanan dasar. Kerusakan sistem tata air lokal akibat transformasi lahan skala besar demi rel kereta. Nah, kira-kira ini jadi APBN ya ya ginilah ya. Ini gambar aja, jangan tersinggung. Ini gambar aja. Mudah-mudahan ini hanya tidak terjadi di negara kita. Logika Marxisnya ini kalau pakai logika Marxis sekarang pertanyaannya itu siapa yang diuntungkan kan? Marxis itu kan sebetulnya ada, kalau dalam logika di pembangunan itu lebih ada core very-very itu. Jadi ada bagian-bagian yang bisa mengambil eksploitasi. Marxis itu mengkritisi loh, bukan logika Marxis itu mengambil alih gitu, enggak. Marxis itu melihat secara kritis bahwa apapun yang dilakukan sebuah kebijakan ekonomi itu ada pihak yang akan dirugikan gitu loh. Itu kita harus berterima kasih sama Marxis itu. Kenapa? Karena dia bisa membedah tentang siapa yang benar-benar diuntungkan. Ada siapa yang mengalami akumulasi kapital, siapa yang mengalami yang melakukan komodifikasi ruang, siapa yang menjadikan negara sebagai instrumen elit. Itu adalah Marxian. Pemikiran Marxis itu menurut saya sampai hari ini berguna gitu ya untuk bisa melihat sebenarnya saja ini sopo sih yang atau siapa sih yang diuntungkan gitu kan. Nah, sumber daya publik itu pajak, utang, orang luar negeri, sumber daya alam, lahan masyarakat itu akhirnya kesedot ke sini, ke proyek ini, dan ini jadi infrastruktur elit. Saya kan bilang tadi, petani berapa banyak sih yang sudah naik bus gitu loh. Diuntungkan nggak sih petani itu gitu kan? Padahal dia bayar pajak juga. Jangan bilang bayar pajak Anda berapa, jangan bilang gitu. Mereka juga bayar pajak. Orang miskin bayar pajaknya besar bagi mereka tuh 15% itu. Anggaplah gitu ya. Sama seperti kita lah ya, Pak Arif ya. Dipotong, kalau Pak Pandu masih santai, 5% masih. Pak Pandu masih 5%. Mas Arif udah 15%, Mas Arif. Masih Mas, golongan tiga, Pak. oh, Prof. masih. Masih kaya berarti kan? Pulang ke rumah masih santai. Saya, tapi ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sebetulnya, asal dipakai beneran gitu loh. Jangan dipakai untuk hal yang buruk lah. Ya, pajak itu dipakai yang benar gitu. Jangan kalau orang sudah dikasih pajak, menggunakan pajak kita, jangan arogan juga sama kita yang ngasih pajak gitu. Sudahlah. Gitu. Jadi orang yang baik aja gitu. Susah tapi kan memang ya. Maaf ya Bapak Ibu. Terus yang lain adalah terakhir inilah ya. Terakhir ini kritik teori dependensia masa Frankfurt sisi gelap Bush. Kalau mau yang Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mau melihat sisi kajian yang kritikal, saya sarankan memang belajar Marxis. Marxis itu keren loh. Dia tuh bisa membedah secara sophisticated. Ya, secara sophisticated. Analisis mendalam mengenai neokolonialisme teknis, ketergantungan digital, serta modernitas sebagai mitos propaganda dalam proyek kereta cepat. Ini negara core-nya itu inilah ya, dalam konteks ini adalah Tiongkok. Saya tidak mengatakan ini baik buruk, dan kita kan mau kok gitu ya. Ya kita juga mau kan. Kita suka nyalahkan orang. Saya tuh satu hal, Bapak Ibu, saya ini pengkaji hubungan internasional. Kita tuh suka nyalah-nyalahkan orang. Oh itu kamu ini, dia itu memang jahat gitu. Kita juga jahat sebetulnya. Semua negara itu cenderung anarkis. Cuman kenapa kita mau dianarkisin sama orang gitu? Kita juga pernah invasi Timur Timur. Kita juga pernah ada satu periode gelap ya di masa Orde Baru gitu kan ya. Oh, lepas lah dari setuju atau tidak setuju, tapi faktanya itu banyak orang meninggal gitu ya di zaman itu. Saya anti marxi, anti komunis saya itu karena saya tidak cocok dengan logikanya. Ada beberapa yang tidak saya cocok. Komunis bukan marxis ya. Jadi gini, sosialisme, marxisme itu masih. Tapi ketika masuk ke komunis, itu ketika Marxis diinterpretasi oleh Stalin dan Lenin, Marxisme, Leninisme, itu komunisme, itu lain lagi logikanya. Itu berubah gitu kan. Ada diktator proletariat, ada macam-macam di situ ya. Ada kekerasan dan revolusi, itu lain lagi. Jadi Bapak Ibu coba lihat. Pernah main ke Denmark nggak? Nah, saya mengajak Anda ke Denmark, Swedia, Finland. Oke?
Ah, itu semua negara-negara eh, agak kiri sebetulnya. Negara di situ bermain luar biasa loh. Itu namanya welfare state. Itu agak-agak kiri sebetulnya. Tapi lihat, mereka itu masyarakat pajaknya besar, bisa sampai 20-30% diambilnya. Tapi dikembalikannya sangat serius. Kalau boleh saya melihat, pernah Bapak Ibu tolong ya habis ini membaca judulnya gini. Mas Arif nih yang harus cari. How Islamic Countries. Seberapa Islami negara Islam. Cek, cek, ada di situ. Cari ya di situ ya. Anda tahu nomor satu mana? Nomor satu itu adalah New Zealand. Nomor 2, 3, 4, 5 mana? Itu negara Skandinavia. Dan Anda tahu nggak? Indonesia di urutan keberapa? Arab Saudi di urutan keberapa? 100 sekian. Baca, setelah ini boleh cari Mas Pandu. Share ke teman-teman. Bukan saya yang provokator loh ya. Bukan saya loh ya. Itu yang nulis orang lain loh ya. How Islamic Country. Bapak cek. Ya. Bu Tuti bisa dibaca, Bu Tuti. Buku itu ya. Sangat-sangat Islami itu negara lain ternyata, Bu. Bukan negara yang ininya ini. Arab Saudi aja enggak. Lanjut ya. Jadi teori dependensi itu ada namanya ini ya, technological lock-in dan neokolonialisme digital. Em, tahu nggak, Bapak Ibu, ketergantungan pada ekosistem tertutup, baut, sinyal, software yang tidak bisa dimodifikasi secara mandiri. Itu namanya technological lock-in, terkunci. Terus yang kedua adalah neokolonialisme digital, ekstraksi data. Nah, jadi Bapak Ibu kan kalau beli lewat pakai ini toh, pakai apps ya, pakai apps, terus nanti masuk semua datanya, siap kira-kira ketahuan lah perilakunya dari data-data yang ini tuh ketahuan perilakunya Bapak Ibu. Nah ini data ini masuk semua ke pemilik data. Itu namanya, Bapak Ibu silakan cari, namanya tekno-feudalisme. Ini baru, bukunya baru. Eh, saya sudah nulis reviewnya di Instagram saya. Saya diharuskan bikin Instagram sekarang itu. Saya tuh nggak suka sebetulnya, tapi bolehlah. Saya nulis review buku, nanti saya kirim lah mungkin ya Instagramnya. Anda bisa cek. Tapi bukunya Techno-Feudalism dari penulisnya Yanis, dari Yunani ya, orang Yunani. Dia menulis tentang luar biasa bagus. Jadi sebetulnya ke depan itu kita ini sebetulnya hanya jadi buruh. Bapak Ibu kan suka buka ya ini Instagram, membeli ini aja sekarang pakai apps toh. Sebetulnya Bapak Ibu tuh sedang menjadi buruhnya mereka untuk memberikan data. Jadi data Bapak Ibu tuh masuk semua ke sana, lalu dianalisis. Mereka tuh punya data loh tentang kita dan sangat sophisticated. Dan kita ini tetap hanya jadi pengguna. Karena kita semua Indonesia itu tidak punya apa-apa, masih pakai Google, masih pakai semuanya pinjem punya orang. Kita nggak punya sendiri. Jadi semuanya tuh hidden itu terekstraksi ke sana. Boleh setuju, boleh tidak setuju. Em, saya cuma ingin mengingatkan ya, habis ini, misalnya ada perang lalu kita mati 1 bulan aja. Bapak Ibu, kita semua jadi miskin kan ya. Banyak tidak punya ini, sebulan ini. Bukan karena kita tidak punya uang, tapi karena tidak bisa menggunakan uang. Bahkan sebentar lagi, Bank Indonesia itu kami sangat mungkin akan menggunakan digital money. Hmm, hmm. Itu kontrol negara luar biasa loh itu nanti. Kalau menurut negara kan tidak semuanya baik toh, negara negara netral. Tapi orang-orangnya tidak semuanya baik. Ada yang misalnya nggak suka sama Bu Tuti aja, atau nggak suka sama Bu Melati aja, somehow karena satu dan lain hal, uangnya bisa dibekukan tuh, bisa ngapa-ngapain. Ya, boleh boleh tidak percaya, nggak usah percaya deh biar ini kortisolnya tidak naik. Terus juga masa perang food ya. Ini masa perang food itu tentang modernitas sebagai mitos. Jadi modernitas itu 350 km per jam itu seperti memuja kecepatan 350 kg itu sebagai keren. Sebagai Tuhan baru untuk membungkam kritik biaya dan dampak. Banyak orang, kamu tahu kan Indonesia sekarang keren banget punya bus 350 km per jam.
itu capaian. Bukan capaian kita, itu capaian China. Tapi kita seolah-olah bangga dengan itu. Dan banyak yang menginikan. Nggak salah, tapi itulah bagian dari, kalau mazhab Frankfurt ya, jadi dianggap itu mitos sebetulnya. Terus juga kemegahan stasiun digunakan untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan layanan dasar publik, puskesmas dan sebagainya. Terus juga adalah transfer kekayaan publik ke elit properti dan kapitalis global secara sistematis. Pajak ibu semua termasuk ke sini dan seterusnya lah ya, kita kira-kira gitu ya. Saya kira saya nggak usah lengkap lah, Bapak Ibu screenshot, silahkan dibaca di rumah. Terima kasih dan selamat berpikir kritis. Jadi Bapak Ibu, ekonomi politik ada di piringi Bapak Ibu, ada di saku Bapak Ibu, dan ada di jalan yang Bapak Ibu lewati setiap hari. Jadi setiap Bapak Ibu membuka piring makan, setiap Ibu membuka saku, membuka dompet, dan ketika Bapak Ibu berjalan, di dompet misalnya mengeluarkan HP, mengeluarkan apa, itu semuanya sedang bekerja ekonomi politik. Jadi ekonomi politik itu di mana-mana. Ya, bahkan di piring yang Bapak Ibu gunakan dan untuk memakan sesuatu. Ketika Bapak Ibu makan tempe, lalu ada di situ dalam mazhab Frankfurt itu mengatakan tempe itu makanan asli Indonesia dan Bapak Ibu sangat bangga dan kita bicara semua tentang tempe. Padahal sebetulnya yang diuntungkan ketika tempe kita benar-benar ini adalah importir atau eksportir kedelai di Amerika. Nah, itulah ekonomi politik Bapak Ibu. Please don't be naive. Sejak saat ini setelah pulang dari sini, eh, ya kita sudah mulai agak ini ya, agak mulai. Saya di jalan tuh kadang-kadang istri saya udah bilang nggak usah mikir lah katanya. Kita kalau jalan-jalan jalan-jalan aja. Ya kadang-kadang kalau kita suka mikir itu, ngapain sih harus gini gitu. Nah gitu, itu kacau kan. Jadi rusak perjalanan kita itu kan. Tapi Bapak Ibu bolehlah sesekali berpikir kritis, terutama ketika kita membayangkan anak cucu kita. Kalau saya sendiri sudah paling ya, saya selalu ya persiapan saya itu jujur ya, persiapan mau pulang aja. Sekarang ini mikirnya tuh ya biar jalan pulang saya itu tidak sulit gitu aja. Mungkin bukan orang baik, tapi jangan sulit aja pulangnya. Ya Allah gitu. Saya mikirnya udah gitu, karena umur udah berapa, tinggal bering berapa tahun lagi. Kalau berdasarkan ukuran itu. Kalau saya dikasih bonus, ya Alhamdulillah. Tapi jangan mikir bonus lah. Itu kan urusan yang di atas toh. Belum tentu juga. Mungkin ini masih jangan-jangan pertemuan terakhir. Nggak tahu kan kita kan. Tapi enggak lah, enggak. Mudah-mudahan, ya Allah, mudah-mudahan. Enggak lah. Tapi beneran ini. Saya sih mikirnya anak saya gimana ya. Saya kadang-kadang mikir, anak saya kan disekolahkan di Jepang ya. Di sekolah terbaik lah. Pulang dia kan perempuan ya. Pas pulang itu, dalam struktur masyarakat kita itu nomor dua gitu loh. Masyarakat nomor dua gitu loh. Ya kan? Di kita ada tuh, iya di di dalam statement itu equality dan realitasnya. Padahal susunya waktu kecil dikasih yang terbaik, kasih pendidikan terbaik, sekolah terbaik, uang saya pun banyak itu. Tapi ketika udah masuk ke masyarakat, orang dalam yang kerja, itu. Makanya anak itu ordal-ordal itu kan ya itu kan tidak fair toh. Kebayang nggak sih? Tuh ya. Saya makanya kemarin bukan bukan ini, saya tuh melihat, saya tidak ngomong ini ya, saya cuma ngomong gini. Maksudnya gini, yang saya lihat dari naiknya Gibran misalnya, bukan bukan masalah naik Gibran sebetulnya. Bagaimana orang dalam bisa gitu loh. Itu kan contoh paling paling ini toh, paling clear. Orang dalam, karena kan ada ayahnya, ada. Tapi yang salah bukan Gibran. Yang salah itu adiknya. Namanya itu Kaisang. Jadi bapaknya Kaisang dan ibunya Kaisang ingin anaknya Kaisang, ingin kakaknya Kaisang jadi presiden menggantikan bapaknya Kaisang. Lalu meminta pamannya Kaisang untuk melakukan itu dan akhirnya jadilah. Jadi yang salah siapa? Bapaknya Kaisang. Salah Kaisang. Ya, yang tadi kan bapaknya Kaisang. Ini gini. Jadi yang salah Kaisang. Itu rusak sekali itu logika kita itu. Hari ini kacau nih hari ini ya. Saya ini malam Sabtu masalahnya. Kita sudah mau weekend. Bapak Ibu,
Ada pertanyaan silakan. Kita jangan terlalu malam. Indonesia Tengah udah malam ini. Ada pertanyaan? Nggak ada yang rekam ya? Barusan diupload, bahaya itu. Nggak ada yang rekam. Nggak ulah, santai aja lah. Kita kan biasa kok guyon-guyon di ini kan ya. Guyon-guyonnya gitu kalau ilmuwan politik. Guyonnya situlah. Bapak Ibu tetap bahagia, tetap bersyukur, tapi sesekali boleh kritis. Kalau kita tidak kritis tuh mungkin bukan untuk Bapak Ibu lah, tapi untuk anak-anak kita. Bapak Ibu tahu, saya kasih terakhir ini. Orang tua itu kadang-kadang memang kebablasan. Tahu nggak? Brexit itu, kenapa orang tua di Inggris itu memutuskan untuk memilih keluar dari Uni Eropa? Karena mereka itu pengetahuannya tidak banyak. Dia tidak tahu tentang globalisasi. Mereka orang tua kan biasanya. Orang tua terus lihat sebelahnya, kok ada banyak orang Polandia? Ketika lihat sebelahnya, kok banyak orang dari mana? Dari Hungary. Oh, Inggris sedang dikepung gitu kan ya. Mereka membayangkannya gitu. Padahal anak-anak mereka, cucu-cucu mereka tuh sedang ada di Eropa, di tempat yang lain, di daratan. Mereka bekerja karena perpindahan modal barang dan jasa kan, dan orang itu. Tahu nggak? Orang tua itu pakai logika masa lalu itu. Kita sedang dikepung. Akhirnya mereka memilih Brexit. Yang rugi siapa? Anak-anaknya. Anak-anaknya marah sama orang tuanya. Ibu, bapak sih nggak tahu. Nenek ini nggak tahu sih. Saya ini kan kerja di sana sebagai orang EU sekarang kemarin itu. Sekarang kan jadi orang Inggris. Beda pajaknya, beda visanya. Gitu loh. Jadi kadang-kadang orang tua itu, Bapak Ibu beruntung, orang tua kita semua tidak tidak tua, Bu Melati, Bu Dini, Bu Tuti tidak tua, tidak tua. Bu Maulida masih muda semua. Mohon maaf, yang tua saya di sini. Ya, Pak Arif apalagi masih golongan tiga, masih muda. Masih muda, jadi nggak usah khawatir. Tapi orang tua ya kebetulan kita terdidik lah, alhamdulillah ya. Tapi yang lain itu kan seenaknya aja tuh, memilih seseorang hanya karena alasan apa kan. Maksudnya, ya itu faktanya. Bapak Ibu tahu nggak? Bahkan di keluarga saya banyak yang tidak percaya pada saya. Kalau ngomong politik, pada saya itu S3, S1, S2, S3 politik, saya postdoc politik, saya guru besar politik. Lebih percaya pada TikTok yang hanya ditulis oleh orang yang kadang-kadang tidak berpikir. Ketika saya ngomong sesuatu itu, TikTok. Bahkan ada teman saya itu, tetangga saya, itu anaknya dokternya tiga. Anaknya tiga dokter. Mantunya dokter semua, berarti enam dia punya dokter. Yang di-share di grup tetangga itu adalah pendapat TikTok tentang kesehatan, bukan pendapat anaknya misalnya, yang sekolah udah dibayari mahal. Ngeri banget kan itu ya. Ya sudahlah, itu saya kira bahaya sekali. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sehat selalu. Mari kita baik-baiklah jadi manusia. Nah, oke, terima kasih. Makasih Assalamualaikum banyak, warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Waalaikumsalam, bro. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, bro. wabarakatuh. Sehat-sehat, bro. Terima kasih. Sehat-sehat. Terima kasih banyak, Sehat, Prof. Prof. Selalu